Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Akila Tarifah. Dan saya Pandu Bintang Sidi di acara kesayangan kita yaitu OOTD, Obrolan of the Day. Senang sekali rasanya pemirsa karena pada pagi hari ini kami bisa menemani Anda selama 30 menit ke depan, tentunya dengan narasumber kita yang super kece. Jadi Kak Akila, tema nih, Kak kita Pandu? hari ini itu bakal membahas tentang kesenian dari Betawi yaitu Gambang Kromong. Oh, Gambang Kromong. Tapi sebelum kita lanjut mengenai Gambang Kromong ya Kak, gimana kalau kita tanya dulu nih sama penonton di studio? Boleh banget. Coba penonton, siapa yang tahu alat musik Gambang Kromong? Wow, pastinya para Banyak yang penonton- tahu ya, iya, Kak, ya? Karena alat musik Gambang Kromong ini salah satu dari tradisional DKI Jakarta. Apalagi kan ibu-ibu di sini juga tinggal di DKI Jakarta. Iya, betul banget. Nah, Gambang Kromong ini juga ya sering ditampilkan sebagai penyemarak suasana seperti pada saat perkawinan, nazar, ataupun sunatan. Nah, Gambang Kromong ini juga sering digunakan sebagai pengiring teater lenong, tari cokek, hiburan khas Betawi, dan memang Gambang Kromong ini sudah dikenal oleh banyak masyarakat umum. Betul Kak. Maka itulah sebabnya pemirsa kali ini di edisi kali ini kita bakal membahas tentang alat musik yang Gambang Kromong ini. Nah, maka dari itu Kak Pandu, narasumber kita pada pagi hari ini tuh udah ahli banget lah di Gambang Benar. Kromong begitu. Kalau gitu jadi nggak sabar nggak sih buat kenalan? Betul, aku juga jadi nggak sabar nih. Penonton gimana? Pada nggak sabar ya nih? Benar. Wah, oke kalau gitu langsung aja kita sambut kali ya Kak ya. Ini dia, kita sambut Pak Pak Firmansyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang Pak Firmansyah di Sama-sama, OOTD. makasih. OTD. Iya, OOTD, Obrolan of the Day. Coba ulang. OTD gitu. Oke, ayo Kak Pandu kita Oke. boleh sama Pak Firman boleh OOTD gitu? OTD. Obrolan of the Day. Apaan tuh? Oh, apaan tuhnya gini ya? Iya, apaan tuh? Oke, Gitu. duduk ya. Oke, silakan duduk Pak Firman. Iya. Oke, makasih banyak. Luar biasa ya. Iya, Pak Firman gimana kabarnya hari ini? Ya, tadi nyasar saya. Oh, nyasar ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tapi nyampe juga ya ke sini. Nyampe ya? sih, dibawa ke sawah sama Mek. Oh, di bawah sawah ya. Di Jakarta masih ada sawah kan? Iya, Oh, luar masih ada. biasa. Oke. Berangkat dari jam 5, nyampe jam 9. Baik. Jadi penonton nih kita mau kasih tahu sedikit nih ya mengenai Pak Firman gitu. Pak Firman nih merupakan lulusan Universitas Negeri Jakarta ya Pak ya di Iya. Rawamangun ya. Rawamangun. Pada tahun 2009 jurusan Iya. Seni dan Bahasa. Jurusan Pulau Gadung. Oh jurusan Pulau Gadung. Ini kayaknya jurusan bis kali ya Pak ya. Kalau ini ya. Pak Firman ini juga prestasinya banyak loh Kak. Wah apa aja tuh? Apa aja tuh? Nambah lagi Nggak ya. hanya di Indonesia juga, Pak Firman juga pernah berkolaborasi dengan musisi Jepang. Benar nggak Pak? Bener nggak ya? Wah, gimana dong? Misterius Iya, sekali ya, alhamdulillah Pak. Oh. pernah berkolaborasi dengan Yayasan Min On ya. Pak. Min on. Eh, Pada tahun Iya. berapa itu Pak? Itu terakhir 2000 sebelum Covid. Oh, Sebelum Covid, sebelum Covid juga mau berangkat ke Sarajevo sama Pak Agung, tiba-tiba Covid nyampe ke Indonesia. Wow, kopi nyampe ke Udah Indonesia. latihan, udah apa nggak jadi. Nggak diterima kita di sana. Oh gitu. Gitu. Di Bosnia. Hmm. Gitu. Padahal Pak Firman sehat walafiat saat itu tapi. Pada waktu itu sih bangkis mulu. Oh, Ya sehat lah. baik ya. Oke. Kak Oke. Pandu kok kayaknya tahu banyak tentang Pak Firman ya? Aku aja baru tahu loh Pak Firman pernah ikut gabung di Yayasan Min On Japan nih. Udah Iya. kenalan duluan nih jangan-jangan. iya dong. Tadi saya di belakang udah kenal dulu sama Pak Firman. Ah, begitu. Saya boleh kenalan lebih lanjut juga Pak? Nomor WhatsApp boleh? Aduh. Enggak dong. Oke, baik. Oke, kalau Pak gitu Firman ini gimana sih kabar hari ini dan apa kesehari-hariannya? Hari ini alhamdulillah sehat, Sehat, ya. Jadi bisa hadir di acara OOTD. OOTD tadi ya, OOTD. Nah, jadi kesibukannya mengajar di SMA. Oh, di SMA. Selain itu juga sebagai pelaku seni budaya di berbagai tempat lah ya, termasuk aktif di Jakarta, Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Terus sibuk juga di KSBN, apa namanya itu,
KSBN itu Budaya Nusantara di bidang perencanaan, terus di LKD Lembaga Kebudayaan Depok sebagai wakil Wow. kebudayaan Depok. Berarti nih Pak Firman nih kesehariannya sibuk ya Pak ya? Alhamdulillah ngojek. Oh, ngojek terus tadi barusan apa ya? Ya sibuk banget sehingga kesibukan malah jadi stres. Oh gitu ya betul. Jangan Tapi terlalu sibuk-sibuk lah, dibawa enjoy aja. tapi intinya kita menjalani rutinitas dengan baik ya, Enjoy juga. menjadi baik setiap harinya ya. Iya. Oke Siapa Pak. namanya tadi ini? Oh iya, ini Pandu. Oh, Pandu. Aku Akila. Mantus memandu ya. Iya, Pandu. Nah, oke. Lucu ya Pak Firman ya. Nah, Saya emang lucu. iya. Iya. Imut Habis sih. kamu dari tadi ini banget, serius banget. Saya orangnya jangan serius-serius loh. Nanti iya. bisa kebawa sampai pulang kalau Oh. Saya dijemput mama saya, Pak. langsung bawa mamah dia harus serius. Takut dia. Iya. Baik, Pak Firman nih sebagai seniman khususnya yang bergerak di bidang musik pasti udah hatam banget ya Pak ya mengenai Hatam, udah bolak-balik hatam. kesenian gambang kromong. Baik, itu udah pengajian atau tumpengan berapa kali tuh, Pak? Jadi yang namanya gambang kromong itu dari saya usia 7 tahun. 7 tahun. Wah. Jadi keturunan dari kakek. Dari kakek. Kakek saya itu Samad Modo. Beliau salah satu maestro gambang kromong, gambang rancak, lenong. Wow. Turun lagi ke babe saya, lalu turun ke saya. Setelah saya nggak tahu turunnya kemana gitu. Oh, oke. Oh. Nah gitu, jadi memang dari kecil lingkungannya gambang kromong gitu. Jadi di usia 7 tahun saya selalu diperkenalkan dengan panggung. Saya nggak boleh lihat panggung, kalau ada panggung berarti saya naik aja. Oh, oke. Entah itu panggung apa saya naikin aja. Benar. Gitu, jadi ya bukan hatam lagi ya. Lingkungannya udah begitu. Lingkungan betul. Memang sebenarnya yang menciptakan pribadi kita itu adalah lingkungan kita sendiri ya Pak ya. Lingkungan. Iya kayak misalnya saya ini kan jurusan pemasaran nih. Jadi saya ini Sering di pasar berarti? enggak juga sih Pak. Maksudnya pemasaran? Lebih sering memasarkan diri saya aja Wah gitu. repot tuh masarkan diri. Memasarkan diri saya kan maksudnya buat MC Oh, kalau ada nge-MC. Bapak Ibu di rumah yang mengundang MC Boleh lah, Boleh besok iya. ya. Warning berikutnya. Boleh, Iya, betul. boleh nanti kalau misalkan kita ada job bisa join ya. Iya, bisa Tanggal bisa. setelah lebaran lah kita. Oh, nanti boleh. tanggal 3 April. kalau Iya, nggak Pak Firman saya juga bisa nyanyi mungkin Boleh, kalau boleh. mau nyanyi. 3 April nanti kita bayar listrik ya. Oh. Baik. Itu kebanyakan karaokean jadi habis ya listriknya ya. Oke, Pak Firman saya juga Ya. mau tanya lagi nih. Boleh. Bagaimana sih awal mulanya terbentuk gambang kromong dan perkembangannya pada saat Gini, itu? yang namanya budaya Betawi tidak luput daripada akulturasi. Awalnya sejarah bangsa, kedatangan para bangsa-bangsa ke Indonesia. Salah satunya Hindia, Arab, Portugis, Cina, Belanda, dan Jepang seterusnya. Nah, jadi kedatangannya mereka ke sini artinya bukan hanya mencari rempah-rempah. Dia mencari satu rempah-rempah untuk dijual karena sebutir lada segenggam emas. Pada waktu itu nilainya sama. Nah, ketika orang India datang ke Indonesia membawa satu ajaran Hinduisme dan Buddhisme. Ini panjang loh 2 hari kalau saya kuliahin. Iya. Baik, kita buat series aja Akhirnya, kali ya karena untuk kali ini. bicara Ya. budaya, bicara ajaran juga, Iya, bicara betul. datangnya bangsa ke Indonesia. Hinduisme akhirnya membawa satu budaya, kalau di Betawi dia membawa satu wayang. Karena masih berbau-bau Rahwana, Brahmana, nah itu. Terus dengan Cina membawa satu ajaran juga. Bukan hanya membawa ajaran, tapi membawa satu kebudayaan, yaitu Kong Ahyan itu. Awalnya Kong Ahyan, Tehian, Sukong. 3 alat musik inilah asli dari Cina. Karena kalau gambang, kromong, gendang, kecrek, gong itu banyak. Di Indonesia itu ada. Di Jawa aja banyak. Ada gambang di Jawa. Iya. Ada bonang sama kromong. Gendang ada. Makanya yang menjadi ciri khas gambang kromong adalah Kong Ahyan. Gitu. Datang lagi Portugis membawa tanjidor, membawa keroncong dan sebagainya. Nah, jadi
Sejarahnya gambang kromong adalah yang dibawa oleh bangsa Cina dengan 3 alat musik kong ahyan, tehyan, dan sukong itu, lalu terjadi akulturasi dengan para pribumi yang ada di Jakarta khususnya. Maka digabungkanlah alat gambang kromong dengan alat kong ahyan menjadi satu alat musik ensemble namanya. Melebihi dari alat 2 atau 3 alat musik namanya ensemble. Maka gambang kromong itu dinamakan ensemble gambang kromong. Gitu. Kira-kira begitu. Yang membawa pertama kali adalah Nihokong. Nihokong. Iya, kong ahyan itu tangga nadanya itu diatonis. Cina rata-rata pentatonis. Karena itu kong ahyan, tangga nadanya dia tonis gitu ya. Tahu diatonis? Mungkin saya searching dulu Google boleh? Nah, boleh. Saya tungguin sampai imsak. Oh iya, baik, boleh dijelasin ya mungkin Pak Firman mengenai apa itu diatonis, pentatonis, mungkin penonton di studio dan di rumah nih juga pengen tahu. Diatonis itu nadanya ada 7. Ada 7. Kalau penta 5. Makanya Cina rata-rata 5. Tangga nadanya mi ayam tong seng bapau capcay. Enggak lah, ya. do re mi sola. Nadanya sola. do re mi sola. Gitu. Beda dengan Jawa Jirolu Patmo, Sunda Dami Natilada, tetap 5 penta. Gitu. Itu yang tradisional. Nah, kalau kong ahyan ini dia sudah diatonis. Gitu. Berarti kalau yang diatonis itu tuh 7 berarti do re mi fa sol la si do itu. Iya, itu cerdas ya. Baik. Baru aja perkuliahan setengah menit. Oh iya. Saya baru sadar itu diambil dari angka kali ya Pak, penta gitu kan kayak. Diambilnya dari material. Oh, dari materi. baik ya. Do re mi fa sol la si do. Itu do 1, re 2, tahu lah ya. Iya, tahu. Jadi itu sejarahnya gambang kromong. Akhirnya terjadi akulturasi dengan pribumi antara Cina dan Betawi, Arab dengan Betawi, Portugis dengan Betawi menjadi satu kebudayaan. Akhirnya menjadi kebudayaan Betawi. Wow. Gitu. Berarti memang kebudayaan Betawi sendiri ini juga sebenarnya tidak luput dari percampuran dari bangsa-bangsa lain. Iya, ya, Pak, betul. Betawi itu cuma punya ondel-ondel. Ondel-ondel. Tuh, ondel-ondel itu barongan. Itu juga kedoknya karena dulu ada orang Bali. Akhirnya coba makanya sedikit agak mirip leak. Iya benar. Gitu. Makanya kadang orang suka takut Kalau ondel-ondel. sekarang ondel-ondel itu cakep ya. Iya. Kalau zaman dulu iseng. Iseng tahu iseng. Iseng mungkin suka ngagetin Jahil kah? gitu. Jahil. Bukan. Ketakut, saking takutnya tuh iseng banget, serem. Karena dia punya rambut itu nggak kayak sekarang dipercantik, Iya, kalau sekarang ya kan? Yang cowok mukanya merah, yang cewek putih. Kalau dulu enggak itu, dia punya ininya giginya keluar, rambutnya itu tingginya juga enggak. Makanya itu kan ada undang-undangnya, dibikin ondel-ondel menjadi supaya tertarik orang, enggak iseng, enggak takut. Kan sekarang kan ondel-ondel kan di jalan-jalan banyak gitu ya Kak Pandu ya. Nah, yang suka pada betul. Kalau misalnya mungkin bentukannya masih kayak gitu, orang pada kabur kali ya di jalan ya. Ya kabur sih enggak, cuman nggak ada yang bagi duit. Nggak ada bagi duit kayak. Udah takut ya, ngasih Cuma bagi gemeteran duit, nih iseng bang, dia silakan gitu. bang gitu. Kira-kira gitu. Oke. Ya, apalagi? Oke, Nih, Kak Pandu nih selanjutnya kayaknya mau saya ada nanya nih. pertanyaan nih buat Pak Firmansyah. Boleh, Du. Ini kaki saya jadi bingung nih, karena ini. Oh, terlalu boleh digeser dulu. Dah, oke. Hati-hati. Apa, Du? Oke nih, apa aja sih Pak peralatan musik dan perlengkapan panggung untuk pementasan gambang kromong ini? Kalau di gambang kromong itu, pertama tadi ada gambang kromong ya, dengan ada pentatonis Cina lama. Terdiri kalau gambangnya ada 18 bilas, kromongnya ada 10 pencon. Ada kong ahyan, tehyan, sukong, suling, kecrek, gong. Gitu. Nah itu yang minimalis. Karena gambang kromong sekarang sudah modern, modernisasi, jadi sudah dikolaborasi oleh musik modern seperti keyboard, bass listrik, ada juga melodi, terus trompet ya. Nah lagu-lagunya juga sudah modern, artinya lagu-lagu yang modern dinyanyikan oleh Babe Benyamin Sueb. Itu dirilis pada tahun 70 yang disebut gambang kromong modern. Sebelumnya adalah lagu-lagu klasik. Seperti pobin itu instrumen, pobin pepantau, pobin pongjilok, pobin jago banyak.
Nah, jali-jali itu sirih kuning, keroncong kemayoran, termasuk lagu sayur namanya. Kenapa sayur? Sayur itu sering ditemukan di mana-mana. Nah, jadi lagu yang lebih familiar. Kayak gitu kira-kira. Jadi alat musik gambang kromong ini bukan cuma 2 gambang dan kromong, tapi ada sukong, Kong ahyan, kong teh ahyan, ahyan. dan lain-lainnya. Oke, Kak Akila ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup kali ya. Jadi setelah kita berbicara bincang-bincang banyak dengan Pak Firman nih, kita kan udah tahu ya teman-teman penonton di rumah ya. Kalau misalnya gambang kromong ini tuh terjadi karena banyaknya akulturasi Iya, dari berbagai akulturasi, bangsa betul. gitu. Nah, tapi gimana sih perkembangan gambang kromong oleh anak-anak muda yang notabene sekarang tuh udah modern ya Pak ya, serba Modern, modern benar. gitu ya. Bahkan tahun 70 aja itu udah termasuk modern ya Pak ya. Jadi Babe Benyamin Sueb mencoba untuk bagaimana lagu-lagu itu gambang kromong dinyanyikan dengan kehidupan sehari-hari. Iya. Yang biasa kan cuma pantun aja ya. Iya. Kalau tidak karena bulan, tidak bintang meninggi hari. Kalau tidak karena Tuhan, tidak saya datang kemari. Itu pantun aja. Tapi kan ketika Babe Benyamin membuat satu lagu nonton bioskop, itu bagian dari syair-syair kekinian kayak gitu kira-kira. Oke, kalau gitu kita akan mengetahui lebih lanjut nih gimana sih peran gambang kromong di zaman anak-anak muda saat ini gitu. Setelah iklan yang satu ini. Anda sedang mendengarkan Radio Dangdut FM. Hai friend, gimana nih malam minggu? Pacar kagak punya. Yuk kita cari hiburan yuk. Let's go. Mumpung bujang, asik dong. Yeah. Asik boleh saja, relax boleh saja. Mumpung masih bujang, tiada yang melarang. Asik boleh saja, relax boleh saja. Tapi semua itu harus ada batasnya. Mumpung masih bujang, puaskan hatimu. Cari keasikan agar tak menyesal. Dangdut is amazing music. Jangan kalau nanti Kembali lagi bersama kami di acara kesayangan Anda yaitu OOTD, Obrolan of the Day. Apaan tuh? Ya, rame Luar banget nih ya biasa penontonnya luar biasa. Penontonnya ya seger-seger kayak daging orok ya. Baik, Kan baik. yang nonton ini juga bukan dari yang di studio aja, ada Betul. dari YouTube. Oh. Kayaknya udah nyampe 50 juta Pak yang nonton. Wah, Nyampur sama Bangle enggak? bisa sampai ke mancanegara juga ya. Tadi saya lihat ada penonton orang ini Alhamdulillah. Portugis sampai ada. Portugis, nyampe ada Swiss juga ada tadi Wow. saya udah lihat ya. Oke. Iya. Baiklah, tadi kan kita udah belajar banyak nih dari Pak Firman. Betul sekali Kak Pandu. Selanjutnya ini bakal ada yang lebih seru lagi nih Kak. Apa lagi, Du? Kita bakal ada games, Pak. Oke. Iya. Bapak tahu games? Tahu. Oh, tahu. Baik ya, tapi ini gamesnya akan kita kasih tahu ya. Games itu yang suka ada di Ya ini Iya, udah permainan terus. ya, Pak ya. permainan. Aduh, nggak lucu ah udah. Capek saya. Oke. Baik, oke. oke. Jadi cara bermain gamesnya ini nanti
tim kreatif akan memberikan saya sebuah gambar nih Pak. Jadi akan nanti ada sebuah potongan gambar, entah hanya matanya saja, entah hanya ada hidungnya saja Tebak gitu. gambar. Ya, terus nanti dari Kak Pandu dan Pak Firman harus menebak, wajib ini Pak hukumnya ya untuk menebak. Karena kalau tidak kita wajib 2 hukumnya. hari di sini ya. Iya. Kita wajib hukumnya untuk menebak gitu ya. Sudah mulai tektok nih. Iya. Dan mendeskripsikan siapa Oke. tokoh dari yang Bapak tebak atau Kak Pandu tebak gitu. Kayaknya bakalan seru banget nggak sih Pak gamenya? Seru banget. Seru banget. Seru banget. Apalagi kalau ada petasan tapi. Wah, ondel-ondel sekalian di Hancur set kayaknya ya Pak ya kalau ada petasan ya. Takutnya. Oke, Oke. langsung aja ke ini Boleh. mereka, Kak. Sip. Iya. Oke. Langsung aja kita ke ini metodenya tuh cerdas cermat aja ya karena kita tidak Cepet-cepetan Pak. kita nggak punya Yang bel nebak di siapa sini saya? ya. Ya kita berdua Pak. Iya. Kita berdua. Yang nebak Kamu ngalah aja ya, Duk. Oh siap. Dan Kak Atau Pandu. kamu wakili aja. Tapi itu pasti Oke. Pak Firman lah menang kali ini. Oke, ini gambarnya kita kasih unjuk ke penonton di rumah dulu ya dan di studio dulu ya. Ini Saya dia. melihatnya gimana? Nanti kita kasih tahu. Sebentar ya Pak ya. Ini kita rahasia dulu ya. Oh, ada rahasia. Nah, ini dia penonton di studio juga sudah melihat ya. Mungkin kalau sudah tahu ini tokoh siapa, mohon diam dulu ya. Nah, oke, kita langsung kasih aja nih ke Pak Firman dan Kak Pandu. Kira-kira ini tokoh siapa? Apakah ada yang bisa menebak? Ini hidungnya kemana sih? Iya, emang ini hanya potongan ini aja Pak. Pandu sih udah lihat dari tadi, udah hafal dia. Saya nggak tahu juga Pak. Nggak tahu, Duk. Ini kalau dari matanya, Bismillahirrahmanirrahim. Sedekal. Siapa ya Pak? Siapa ya? Matanya mata Bapak Haji Bokir. Bagaimana? Penonton tahu jawabannya? Betul banget. Betul banget Pak Firman. Ini adalah penggiat seni yaitu Bapak Haji Bokir ya, begitu. Nah, oke. Kak Pandu, ayo jangan mau kalah lah sama Pak Siap, Firman. siap, Aduh, siap. sampai jatuh ini ya. Maaf ya, maaf ya. Pandu, ini apa? Gitu. Bukan waktu dong. Ini Oke. biar peletok Pak. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Aduh, nggak kelihatan kan ya? Ntar dulu tutupin dulu ah. Nah, ya. Ini gambar yang kedua ya. Penonton di studio juga sudah bisa lihat ya kira-kira ini siapa. Oke. Langsung saja kita kasih tahu ke Pak Firman dan Kak Pandu. Kira-kira ini adalah tokoh Ini sih udah Betawi jelas. siapa? Udah saya dong. Gantian. Kamu giliran tahu itu. Oke, ini Sekarang gini dulu nih. Tuh, matanya aja. Ini mah hidungnya kelihatan, masih kelihatan. Ini pasti Benjamin Sueb. Iya, betul banget. Aduh, sampai jatuh. Betul banget. Ini adalah Benyamin Sueb ya. Benjamin ya. Benyamin. Oh Benjamin. Bukan Benjamin. Ini orang Inggris kali ya kalau Benjamin. Iya. Ini orang Betawi asli kapan? Benyamin bacanya ya. Kan akulturasi Kak. Oh, akulturasi. Baik ya. Oke, ini untuk gambar yang terakhir nih. Aduh, ini spesial banget nih gambar yang terakhir nih. Salah gambar ya. Mohon maaf ya. Karena ya Allah, karena manusia tidak luput dari kesalahan ya. Benar banget. Nah, ini dia. Kira-kira penonton di studio tahu ini gambar siapa? Ridwan Kamil. Bener Kak, saya Ridwan mau Kamil Jawa Barat, mohon maaf ya. Kita lagi bahas Betawi nih. Oke. Langsung aja kita kasih nih ke Pak Ini. Firman dan Kak Pandu. Lihat aja. Ini, nggak tahu nih, Dok. Tapi menurut saya Calon pemimpin 2024. bener mirip Ridwan Kamil banget menurut saya. Dari partai apa, Pak? Dari apa? partai Kucing. Ajak Gijik. Oh, jadi Baik. Ini kalau nggak salah Firman Jali. Iya, betul sekali. Ini adalah Bapak Firmansyah sendiri ya. Beliau merupakan penggiat seni Gambang Kromong ya, yang merupakan lulusan Universitas Negeri Jakarta ya, Pak ya. Iya. Bapak waktu itu masuknya lewat tes atau Enggak, saya masuk aja pintu Masuk kosong semua. masuk aja satu Karena kuliah kebetulan aja ya. penjaganya pada tidur. Oh, baik. Terus selama sampai lulus kayak gitu tuh Pak, penjaga tidur semua. Alhamdulillah saya nggak dilihat orang. Baik, oke. Nah, tadi kan kita sudah ini ya, Pak ya, bermain games nih kira-kira Betul. sudah lebih semangat atau hanya saya saja? Ini saya mah semangat aja. Oh, semangat aja ya. Baik, baik. Kak Pandu sendiri Apalagi kamu semangat? gacor banget. Semangat banget dong. Gacor banget, oh my god. Oke, nah tadi kan kita sudah ngomong-ngomong soal perkembangan Gambang Kromong ya Pak ya, mulai dari awal mula terbentuknya seperti apa gitu. Nah, kita balik lagi nih ke perkembangan zaman nih. Kan dari tahun ke tahun ini kan Gambang Kromong kan terus berkembang ya Pak ya. Bahkan Berkembang. sudah tadi Pak Benyamin Sueb juga jadi menjadikan Gambang Kromong tuh Gambang Kromong modern gitu.
Nah, kira-kira aku mau tahu juga nih, bagaimana sih perkembangan gambang kromong di era modernnya tuh, modern yang sekarang saat ini gitu, Pak? Ya. Gambang kromong itu seperti katak dalam tempurung ya. Mati segan, hidup tak mau. Waduh. Katak bukan anak kulit, Pak. Katak dalam tempurung, dia mau keluar susah, Oh, iya. dia mau hidup di situ mati gitu. Oh iya, baik. Jadi begini, ada tapi eksistensinya biasa. Nah, karena kenapa? Karena ini pengaruh adanya budaya luar yang luar biasa yang datang ke Indonesia. Kurangnya filter terhadap kebudayaan Indonesia. Contoh, budaya Indonesia sebenarnya luar biasa ya. Iya. Bukan hanya Betawi, Jawa, Sunda, Padang dan sebagainya. Nah, tetapi karena maraknya budaya-budaya luar yang datang, contoh mulai dari musik, Korean style, Ya. ya, dikit-dikit Ini pada kapan begini, banget ini? dikit-dikit begini, ya. Tetangga saya begini mulu katanya terapi stroke. Nggak tahu emang terapi stroke ya. Iya, jadi ya itulah kehidupan. Jadi harusnya sebagai orang Indonesia ya, Iya. menurut saya kita lebih cinta kepada budaya Indonesia. Betul. Oke, kita mengenal budaya asing, tetapi harusnya budaya Indonesia yang lebih dicintai. Nah, dengan adanya budaya-budaya yang luar yang masuk ke Indonesia, sehingga budaya kita ini dianggap ketinggalan, dianggap tidak modern. Kalau definisi modern itu apa sebenarnya kan gitu? Iya. Nah, kembali lagi ke pribadi masing-masing. Untuk gambang kromong sendiri banyak sekarang modelnya Dinas Kebudayaan waktu itu melakukan satu pelatihan namanya pelatihan musik tradisional tentang gambang kromong. Bahkan di sekolah-sekolah sekarang itu sudah juga masuk ke ekskul gambang kromong. Salah satunya di UNJ ada mata kuliah musik Betawi, hukumnya wajib seperti kamu bilang tadi. Oh iya. Ya, bukan fardu kifayah tapi. Iya. Nah, Pada kipanya diwakilin aja ya. nah itu hukumnya wajib. Siapa yang sudah mengambil mata kuliah tapi sudah mau skripsi bahkan mau sidang, kalau belum ngambil mata kuliah musik Betawi tidak bisa lulus gitu. Nah, kebetulan di zaman saya kuliah, saya sebagai pendobrak, penggerak, saya dengan Ibu Tuti Tarwiyah membuka satu mata kuliah musik Betawi yaitu gambang kromong di UNJ. Wow, hebat sekali. Boleh penonton di studio tepuk tangannya nih untuk Pak Firman. Wah, hebat banget. Berarti memang sebenarnya kita mengenal budaya luar tuh boleh ya Pak ya? Boleh. Tapi itu dia dari Harus difilter, disaring ya, mana yang baik. Sekarang itu mau baik mau enggak, sekarang pokoknya joget aja udah depan handphone. Ya. Mama juga begitu gitu, saudara. Betul. Jadi Terapi emang stroke juga nggak gitu? Gitu. Itu sih tinggal di ronsen aja. oh sih. tinggal di ronsen. Baik. Jadi memang dari diri kita masing-masing sebenarnya juga Iya. harus punya batasan gitu Iya, ya, harus filter ada gitu ya batasan. kayak. Karena memang pada dasarnya kalau misalnya kita tidak punya batasan, justru Indonesia ini Soalnya begini, ada pantun mengatakan kalau kita tidak jalan ke kali, cakep coba deh. oh cakep. Ntar dulu, jadi pantun dulu baru Jatuh ya. kalau cakep udah lama gitu maksudnya. Oh iya. Kalau kita tidak jalan ke kali, siapa lagi yang mencari ikan? Cakep. Kalau kita sudah tidak peduli, Cakep. siapa lagi yang akan melestarikan? Hebat. Ya kan? Jadi, nah, apa Itulah nama-nama ikan. ikan gabus, ikan sepat, dipecak enak lah. Makan ya jadinya ya. Gitu. Jadi kalau bukan kita yang peduli terhadap budaya kita, siapa lagi? Makanya generasi muda melek mata sekarang. Ya. Budaya Indonesia sudah kaya dengan budayanya. Betul. Biarkan budaya mereka dengan budayanya. Makanya budaya mereka masuk udah nggak imbang sama budaya Indonesia. Iya. Mohon maaf, bukan hanya dari musik, mulai dari baju, ya kan? Betul. Orang dulu nggak pernah ada yang pakai tank top ke pasar. Orang sekarang banyak. Iya. Ya. Mungkin efek pemanasan global kali Pak. Jadi gerah ini. Efek pemanasan global jadi gerah gitu. Ya boleh lah. Ya boleh ya. Oke. Ya, kebetulan tadi kan katanya di UNJ tuh ada Mata kuliah mata ya Pak kuliah ya. gambang kromong gitu ya Pak.
kebetulan di SMK Negeri 5 Pusat Jakarta juga ada. Ada Wah, ekskul luar biasa. gambang kromong. Ada ekskulnya ya? Ada ekskulnya. ekskulnya betul. Kali-kali Pak Firman bisa ngajar ke Iya, Oh, sini boleh. kebetulan saya jadi gongnya Pak di situ. Nanti kalau Cici telepon saya lagi. Oke, Nah, siap. iya baik. Oke, lanjut saya mau nanya lagi dong, Pak. Boleh. Maaf ya nanya mulu. Oke. Tapi Apa- ini kita bayarannya ntar sesuaikan aja lah Pak pokoknya ya. Sama tim kreatif ya. Gimana? ada apa aja sih faktor penyebab modernisasi musik gambang kromong ini? Penyebab? Iya penyebab. Modernisasi. Iya, jadi kayak misalnya Pak Benyamin Sueb timbullah modern gambang kromong tuh penyebabnya tuh awalnya tuh bagaimana gitu Pak? Iya, awalnya karena kalau Babe Benyamin kan melihat lagu ini kan hanya kalangan orang Betawi yang bisa menikmati gitu ya. Jadi dia mencoba bagaimana gambang kromong ini disenangi oleh masyarakat Baik. lain selain Betawi. Kalau orang Betawi sih udah pasti manggut gitu kalau Iya. dengerin gambang. Misalnya kayak lagu Jali-Jali sambil ngopi ya kan, kopinya habis juga dia masih manggut-manggut gitu. Itu banget ya. Cuman bagaimana caranya memodernisasikan tadi gitu, lagu-lagu dikemas sedemikian rupa dengan alat musik modern gitu, seperti dikomposisi, di aransemen ya, di arranger lagi, dikomposisikan lagi lah pokoknya. Jadi sehingga musik ini tidak terbelakang Oh, gitu. Terkesan musik gambang kromong tidak bisa lagu lain. Padahal ketika kita bermain gambang kromong, jadi sekarang bukan hanya lagu gambang kromong yang dimainkan, Iya. ya, lagu pop, Betul. lagu dangdut misalkan, lagu keroncong. Jadi semuanya ada di dalam gambang kromong. Jazz, rock, ya, celana, kaos kaki. Oh, ini pakaian kali ya Pak itu ya? Maksud saya segala jenis Oh iya, genre genre musik gitu itu ya. masuk. Oke, baik. Oke, tapi itu dia tuh Pak bener banget. Jadi gambang kromong ini sebenarnya tuh nggak hanya dimainkan untuk instrumen-instrumen lagu Betawi saja ya. Soalnya Iya. saya pernah dengar kalau yang ondel-ondel yang dorong pakai speaker itu tuh kok lagunya aku kirimkan ini lagu Betawi apa gitu. Jadi gini, Ternyata bicara tentang mengamen sedikit lah ya. Iya. Kita tidak bisa menyalahkan, mm-mm. tapi kita harus mengingatkan Nah, iya. bahwa satu simbol Jakarta adalah ondel-ondel. Iya. Janganlah dibuat untuk sembarang. Mm-mm. Dan Pemprov pun harusnya juga ikut campur dalam Iya. hal ini. Ikut bertindak gitu ya. Diberikanlah satu pembinaan gitu. Nah makanya jadi walaupun dia mengamen tapi di tempat-tempat yang layak gitu, Layak, betul. kayak di taman, Iya. di Monas segala macam. Dan dulu itu ngarak nggak begitu. Kalau ngarak ondel-ondel tuh harus ada musiknya. Jadi musiknya ada kong ahyan tadi, ya ada tehyan, ada kemong. Jadi bukan pakai toa begitu Iya, terus ada boneka apa tuh kadang-kadang suka ada anak bukan anak kecil ya. Boneka mampang yang Yang gini. paling goyang. Bukan, ya Allah. Iya, saya pernah menegur itu. Oh iya, Karena itu tanggung jawab saya sebagai pelaku seni. betul. Gitu. Wah, berarti saya salut ya sama Pak Firman. Padahal maksudnya itu mungkin kalau orang tuh bodoh amat gitu ya, tapi Iya. Pak Firman ini berani menegur gitu kalau Saya misalnya tegur. itu Kamu adalah aja juga kalau nggak masuk sekolah saya tegur. Oh iya. Udah dipanggil BK sih Pak saya, Pak. Bener, Pak, sering juga. Iya. Gitu ya. Jadi ya bicara modernisasi gambang kromong sekarang itu sudah pakai drum. Drum. Oh. Sudah pakai keyboard. Ya, alhamdulillah dari tahun 2007 sampai 2000 terakhir 2019 saya pribadi mewakili DKI Jakarta mendapat selalu yang terbaik untuk penciptaan lagu. Hebat banget. Baik, itu kan di gambang kromong ini kan ada penambahan instrumen ya Pak, alat musik ya Pak. Ya. Itu keyboard komputer kah atau Hah? keyboard Keyboard komputer? rusak langsung. Oh, keyboard rusak ya. Enggak lah, keyboard tahu keyboard. Iya, tahu. Jadi keyboard, bass, Oh. ya, terus melodi gitar, drum. Itu kita combine. Tapi itu dalam penambahan alat musik gitu ya Pak, kira-kira ada pro kontra nggak gitu Pak? Selagi masih jalurnya dan pakemnya masih ada, Mm-mm. tidak ada kontra. Tidak ada kontra. Iya, karena pakemnya itu alat musik yang paling dominan di Kong Ahyan, di Gambang Kromong adalah Kong Ahyan. Kong Ahyan. Gitu. Kong Ahyan inilah yang selalu ada. Mm-mm. Gitu. Kecuali Kong Ahyan tidak ada, Gambang Kromong nggak ada. Nah ini membawakan satu lagu Gambang Kromong, jangan mengatasnamakan Gambang Kromong, band aja. Band, iya betul. Jadi,
karena ini kan sifatnya kolaborasi. Berarti memang sebenarnya tidak ada kontras lagi, itu masih dalam batasnya gitu, jalurnya gitu ya betul. Pak ya. Dan untuk seni itu kan terbilang bebas ya Pak, cuma tetap untuk normanya tuh masih ada gitu ya Pak, harus tetap terjaga. Harus ada pakem Pakem. yang harus diikutin. Oke. Kita boleh memodernasikan diri kita atau musik atau apa, tapi kita harus punya batasan. Ya, ya. Pakem gitu. Makanya ketika kita mengikuti budaya dari luar, kita harus punya pakem. Tetap Iya. kita harus punya diri sendiri. Kayak gitu. Bener, lagi-lagi tuh sifat, sikap, filter diri kita terhadap pengaruh budaya tuh memang harus ditanamkan, betul iya, karena bagaimanapun juga ya kita lahir di mana, itu dia budaya yang kita dapatkan, itu dia yang perlu kita lestarikan gitu kan ya Pak ya. Cerdas ya. Wah, terima kasih Pak Firman. Anak rumah satu mah cerdas, Pak. Iya, anak rumah satu kan kita kuat ya Kak ya. Kuat itu tuh singkatannya kompeten, unggul, amanah, terampil. Itu. Luar biasa. Oke. Sampai kalah bicara saya. Oke, jadi lantas bagaimana nih dengan nilai budaya pada kesenian Gambang Kromong saat terjadi modernisasi? Apakah mengalami perubahan karena ada pengaruh modernisasi tersebut? Oke, bentar dulu Kak. Oke. Kita akan mendapatkan jawabannya setelah yang jeda berikut ini. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap tetap di di OTD, obrolan of the day. Apaan tuh? Ya, Oke, kembali lagi bersama kami kita di OTD, obrolan of the day. Wow. Wah, kira-kira masih pada semangat nggak ya nih para penonton? Harusnya sih masih ya, masih ya. Oke. Wah, ini update dari kru katanya di YouTube udah nambah 100 juta. Oh, 100 juta. Wah, sudah hampir setengah dari penduduk Indonesia. Wow. Wah sekali ya. 100 juta orang muat gak Pak kalau di sini kira-kira? Kamu lagi sadar kan? Sadar dong. Ada. Yaudah, kalau gitu kita mau denger suara dulu kali ada penonton ya Kak ya. Kita tes ombak dulu nih ya. Oke, kita sama-sama boleh Pak Firman ya Pak? Kita Apa nih? ngomong. Kita slogan lagi. Iya. Oh, OTD. OTD. Oke, Obrolan of the day. Apaan tuh? Gitu. Yuk, boleh. Ya. siap. Saya nyontek. Iya. Obrolan of the Oke, day. 1, Ya. 2, 3. OTD. Obrolan of the day. Oke. Berarti masih pada semangat ya Kak? Betul Mas, ada semangat sekali saya jadi terbangun nih energi positifnya dari para penonton gitu. Tentunya juga dari Pak Firman di sini ya, kayak Saya sih bukan bangun lagi dari tadi udah seger. udah memang sudah lari dari kenyataan kali ya Pak ya. Tapi Kak, sebelum lanjut lagi, saya ada hadiah nih buat Pak Firman. Wah, hadiah apa itu? Aku nggak dikasih. Enggak dong Kak, Pak Firman doang. Oh, Coba, Pak. Ini wow. anak jalangkung siapa sih? Aduh. Ini Kembalikan kepalaku. jadi agak horor ya Pak ya. Ini apa ini, Du? Coba, ini menurut Bapak ini apa? Ini oh gimana? Kamu yang ngasih Karena hadiah Bapak. kamu keder. Kan Bapak ada ahlinya. Pandu kamu Berat. nemu di mana? Masa Coba nggak ini ada tahu? suaranya nggak, Du? Ada dong Pak. Wah, kok gini kayak kodok? Aduh, gitu, Pandu jangan ngasih hadiah rusak dong, Iya Mas. dong. Enggak ada lagi soalnya Kak. Ada suaranya, Du. Oh iya. Ini namanya Kong Ahyan. Oh, oh, ini ini Kong Kong Ahyan. Ahyan, pemirsa. Lebih besar lagi Tehyan, Tehyan, Sukong. Sukong, Lebih kecil Ihyan. Ihyan. Besaran dari Sukong, Kong Samin. Kong sama. Enggak ini Kong ngasih apa ya di bawah-bawah ya? Kalau King Kong tuh itu salah Pak. Kong King Kong tuh udah besar banget ya. Makanya Kong itu pasti dari bangsa sana, Dari Kong bawah. kan. Engkong iya.
Nah, Kong Jali. Kong Jali itu babe saya. Oh, Serius baik. babe saya, Pak. Cuman udah nggak ada, Pak. Oh, baik. Saya jadi sedih kalau ngomong. Ya kan, Bapak. Saya jadi aus, Pak. Bentar saya minum. Boleh minum dulu. Ini kita akan Ya karena dengan babe saya, alhamdulillah saya selalu diajarkan yang baik-baik. baik. Gitu. Mulai dari usia 7 tahun, saya bukan belajar sebenarnya, bukan belajar nulis. Pulang sekolah yang saya pegang ini, Kong Ahyan. Nulisnya pakai ini? Nulisnya pakai gini. Kirain, Pak. Pulang digantung saya main. Pulang digantung saya. Nah akhirnya di kelas 3 SD kita sebagai pengiring lenong bocah. Wow. Tahun 95 kalau nggak salah lenong bocah. Sama siapa tuh? Oki Lukman. Oki Lukman, oh iya. ya. Si Olga. Oh ya, almarhum Olga ya. Nah jadi Kong Ahyan ini sebenarnya yang banyak jasa juga. Banyak jasa dari SD sampai saya masuk SMP bahkan SMA saya mengajar ekskul di SMA saya sendiri dan di masuk perguruan tinggi saya mendapat beasiswa karena ini loh. Karena Kong Ahyan. Iya. Nah itulah apapun ilmu yang kita pelajari dengan sungguh-sungguh pasti akan ada hasilnya. Betul. Gitu. Akan ada. Ya jadi ini saya suruh ngapain? Iya, gitu? coba dong, Bapak. Iya. Ini pasti Coba penonton rasa di coklat rumah. apa? Bukan dong, Pak. Dicoba ini pasti dimainkan teman-teman pada gitu. mau denger. Ah, Iya, pada mau ini. denger nih Tapi kira-kira. boleh request lagu nggak, Pak? Tadi dulu, Duk. Ini juga bunyi belum tentu. Request lagi. Harusnya ini ada perekatnya. Ah, Namanya siongka. Siongka. Kalau buat ngelas tuh pakai siongka tuh namanya. Oh. Nah, karena ini Kong Ahyan, jadi dia harus perekat. Kalau nggak ada perekatnya dia licin. Tuh, napasnya entar hilang, entar ada kayak orang penyakit bengek. Oh iya. Asma ya? Iya. Iya. Iya juga ya. Benar gitu. Jadi nadanya do re mi. Do la. Keren. Oh, terakhirnya itu batuknya. Tadi kan asma. Iya, tadi asmanya batuk. Iya, jadi pengaruh kalau mainnya licin juga ngaruh. Dan ini biasanya standar nih karena tadi turun biasanya ini standar anak-anak SMP atau SMA ya. Jadi dia kan punya ukuran harusnya segini nih tangan. Posisi tangan itu beda-beda jariannya. Ini sederhana banget alat musik dari kayu jati biasanya. Ininya dulu buntut kuda. Ya, Buntut kucing nggak bisa, Pak? kucing nggak bisa, tukang nyolong ikan soalnya. Jadi ini batok kelapa. Oh, batok kelapa. Batok kelapa, ini papan, sederhana. Tapi alat musik Kong Ahyan ini jujur udah kayak pacar saya dulu. Wush. Kalau Kong Ahyan ya. Jadi kemana-mana selalu ada di belakang saya. Mandi juga, Pak? Hah? Mandi juga dibawa? Justru saya kalau nggak ada gayungannya begini, jangan iya, kayak gitu. Gayungannya Oke, pakai. oke. Iya. Sikat gigi juga pakai ini, Pak. Jangan. Kadang-kadang mati lampu saya nyalain. Oh iya. Nyala sendiri dia. Oh, wow. Oh gitu ya. Gitu. Berarti ini Jadi alhamdulillah lah dari Kong Ahyan jujur banyak jasa. banyak jasa. Sampai masuk perguruan tinggi, sampai masuk ke ya semua sampai kita ke Australia sama Frankie Raden. Taiwan, ke Vietnam, bahkan kemana-mana lah ya berkat Kong Ahyan ini. Makanya saya bilang orang kita menganggap musik daerah itu norak, tetapi orang luar apresiasinya tinggi Betul. banget. Jadi gini, saya ceritakan sedikit ketika ke Australia waktu itu. Itu bukan hanya musik daerah Betawi. Di situ ada teman-teman dari Batak, Sumatera Selatan, Sumatera Utara. Ada yang dipetik itu dari NTT ya. Ya Sando. Terus itu namanya Pak Daniel bawa 3 anak sama anaknya. Nah terus teman saya bawa Kong Ahyan, kita bertiga tampil. Nah itu membuat satu orkestra namanya. Indonesia National Orchestra. Jadi isinya itu semua musik tradisional. Nah ketika kita udah selesai manggung,
itu alat musik kita ditawar sama para penonton yang ada di depan. Wow. Berapa dolar? Lebih besar jual ini kebanding bayarannya. Itu teman-teman gondang ya, bang mana bang gondangnya? Wah di kita mah banyak, man mending kita jual aja. Iya, termasuk Sasando. Pak Daniel, saya udah siap emang Bang Firman. Saya udah bawa 3, yang 3 saya mainin, yang 3 saya jual. Akhirnya 6-6-nya laku. Akhirnya dia pulang bawa koper doang sama duit dolaran. Waduh Pak, saya juga salah, saya lupa banget. Akhirnya yang saya bawa tuh jagoan saya kan. Kagak mungkin tuh saya jual sama orang sana. Tahu itu saya bawa 5 Pak ya. Iya, besok-besok bawa 5. Nggak ada yang beli, hitung-hitung kita bawa. Gitulah, jadi orang Indonesia sebenarnya sangat beruntung ketika keluar negeri. Sangat mengapresiasi musik Indonesia. Gitu. Padahal karena sebuah kayu ini aja ya Pak, Bapak bisa keluar negeri gratis ya Pak? Gratis. Gratis ya. Alhamdulillah gratis. Jepang juga gitu, dia sangat menghargai orang Indonesia. Dan itu memang durasinya sangat singkat. Ketika ketemu dengan orang Jepang, kita dikasih waktu latihan sekali, main lagu Jepang 4, lagu Indonesia 2. Oh. Tapi benar banget yang tadi Pak Firman bilang, kadang tuh justru orang luar yang lebih menghargai budaya kita gitu. Saya tuh pernah ngerasain gitu ya Pak, sekedar kayak misalnya, saya kan tinggal di Jakarta gitu ya Pak, sekedar saya misalnya ke Bekasi aja tuh, saya yang langsung kangen rumah saya gitu loh Pak. Jadi kadang kita tuh perlu jauh dulu untuk menghargai apa yang udah ada di tempat kita sebenarnya. Jauh gitu. dulu, paling nggak pulang-pulang kan. Iya, itu mama saya nyari ya kayaknya. Di Bekasi. Iya. Gitu Oke. ya. Tapi kalau tadi instrumen yang dimainin tuh itu instrumen apa tuh Pak? Ini Kong Ahyan. Oh maksud saya lagunya tadi ada lagu kah itu? Ya ini lagu, mungkin kalau bapak-bapak yang ini tahu. Ini lagu ciptaan Ismail Marzuki. Oh Ismail Marzuki. Nah, solado mimi, kalau dinotasi solado ri. Ri itu nada setengah dari mi. Panjang di 3 hari kalau saya kuliah. Oh iya dah. Jadi kita bisa berlanjut selama 3 hari. Iya. Gitu. Jadi daripada lama kita 3 hari ya mungkin kita bisa langsung nih ke obrolan selanjutnya ya Pak ya. Betul. Oke, sepertinya perbincangan kita dengan Pak Firman ini semakin seru atau hanya saya saja yang merasakan? Apa Pak Firman merasakan Saya sih juga? sangat seru sekali ya. Oh seru sekali ya, wow. Oh my god, aduh pusing ya. Tentunya juga perbincangan kita tadi nih selama 2 hari kebelakang kemarin nih sudah menambah wawasan kita ya Kak Pandu ya. Ini kalau kita bahas seminggu kita udah jadi suhu juga Kak? Oh iya udah jadi suhu juga ya kita Udah udah. dingin berapa sih? Bukan suhu dong. Suhu guru masa jago gitu Pak. Oke. Ada lagi dulu ini tanya. Enggak Pak, cuman saya mau kasih Quotes. Wah, tuh kan ini Kak Pandu nih jagonya gini nih Pak, suka ngasih quotes gitu Pak. Oke, ini saya ada quotes dari Marcus Garvey pernah berkata, bangsa tanpa pengetahuan tentang sejarah masa lalu itu Pelan-pelan aja dulu, pelan-pelan. siap sama Pak. Saya juga nggak kemana-mana. Enggak. Tarik napas. Saya nafas. Ini Mana quotesnya sih, Bu? dadakan banget ya kayaknya ya. Masih buru-buru. Ayo ulang. Nih menurut Eh, Marcus Garvey Marcus. pernah berkata bahwa bangsa tanpa pengetahuan tentang sejarah masa lalu, asal usul dan budaya seperti pohon tanpa akar. Benar nggak tuh Pak? pohon tanpa akar. Betul. Kira-kira gimana nih menurut penonton? Pohon tanpa akar tuh apakah bisa berdiri atau enggak? Goyang, pasti goyang Iya, ya. bener itu karena memang ibarat apa akar itu pondasi. Jadi kita harus menguatkan sehingga membentuk satu pohon dan akhirnya berbatang. Masih ada lagi? Udah cukup Kakil ada yang bertanya? Oh oke. Jadi di perkembangan zaman yang sudah serba modern ini ya Pak ya, ketika sebuah kesenian gitu mengalami perubahan kan biasanya diikuti oleh perubahan-perubahan lainnya ya Pak. Nah kira-kira nih bagaimana sih dengan nilai budaya yang terkandung dalam kesenian Gambang Kromong saat terjadi modernisasi pada musik nih? Karena kan musik sekarang nih ada yang tahu launchpad gitu nggak sih Pak? Itu kayak gitu-gitu tuh pencet-pencet gitu. Musik elektrik Nah iya itu kira-kira Pencet gimana? pijit apa gimana? Pokoknya ada deh Pak musik macam-macam sekarang kan Pak banyak gitu. Ya pokoknya selagi musik itu kan bahasa universal ya. Mau itu musik apa, kalau sudah dikolaborasi pasti akan ketemu. Ya, semodernisasi apapun, kalau kita gabungkan dengan Gambang Kromong, konteksnya Gambang Kromong, itu akan nyambung.
Jadi jangan khawatir, ya. Gambang Kromong akan bisa lari kemana saja, genre apa saja akan masuk, gitu. Termasuk lagu Glenn Fredly. Itu tahun 2000 berapa saya ngiringin Glenn Fredly. Oh, pernah, Pak? Pernah, Fredly ke toilet saya ikutin. Oh iya. Oh, ngiringinnya. bukan musiknya. Jadi pas pampres ini ya, pas pampres. Enggak, maksudnya waktu itu kebetulan, ini sedikit saya cerita, Oke, menjadi baik. satu motivator ya, motivasi bukannya mengasih tahu. Indosiar waktu itu, nggak apa-apa saya sebut aja ya, jadi stasiun Saingan salah satu kita, stasiun Pak. televisi gitu. Nah maksud saya dipercayakan untuk mengiringi musik tradisional, bisa nggak mengiringi lagu Glenn Fredly. Nah akhirnya mengiring Glenn Fredly lah tuh lagunya apa? Cukup sudah, cukup sudah, ku katakan tadi, aku sayang kamu. Nah itu pakai genre Gambang Kromong gitu. Dan termasuk Rian de Masif. Rian de Masif. Rian de Masif stasiun televisi juga nelpon, Bang Firman bisa nggak ngiringin Kong Ahyan ini lagu Rian de Masif, dan kita kolaborasi sama Rian de Masif. Itu yang dipakai tuh cuman Kong Ahyan atau Gambang Kromong doang, Pak? Pas Yang ngiringin waktu de Masif Iya. Kong Ahyan aja dua. Kalau yang Glenn itu Gambang Kromong. Gitu. Wow, berarti emang Iya. ya udah gitu ya. Oke, jadi berarti memang Pak Firman nih prestasinya banyak sekali ya, bahkan sudah sampai berkenalan dengan musisi-musisi terkenal Indonesia lainnya ya. Ya, alhamdulillah. sih. Alhamdulillah ya. Kalau sekarang ini masih sering ngiringin musik buat artis gitu nggak, Pak? Iya. Sekarang ini kan memang kesibukannya di kelas ya. Jadi kadang-kadang kalau lagi ada undangan suruh kolaborasi ya, saya coba mencari juga jadwalnya agak senggang nih, karena kadang kan tahu sendiri instansi sekolah. Kalau ini kemana gitu, ini kemana gitu. Kecuali saya ada kayak kemarin ke Kalimantan terakhir karena mewakili DKI untuk bangkit budaya gitu. Wow. Saya membuat satu garapan, ada drama kolosal, ada tari pembuka. Nah itu karena dispensasi dari kementerian gitu. Nah untuk sekarang ini ya tetap ada kegiatan ketika membuat musik, membuat lagu, mengiringi, ya tergantung kebutuhan gitu. Kalau nggak gitu nggak masak soalnya. Oh iya, mengisi waktu nggak senggang makan juga kayak ya. gitu ya. Baik. Lanjut Pak, saya mau tanya lagi, apa aja sih Pak fungsi Gambang Kromong dari segi pemain, penikmat, dan juga seniman? Oh iya, aku juga pengen tahu nih Pak. Pemain itu fungsinya mencari makan, Oh iya, pasti itu. Pasti. Karena dia adalah pelaku seni. Iya. Fungsinya Gambang Kromong sama seniman itu untuk mencari nafkah, gitu. Terus apalagi tadi? penikmat. Untuk penikmat, iya. itu sebagai hiburan. Ya. Jadi Gambang Kromong itu bukan hanya nyanyi melulu. Oh iya. Ada gambang lawak namanya, Oh. komedi. Kembang lawak. Ada gambang Kromong nyanyi terus diselingi dengan komedi. Nah itu mungkin kalau yang belum pernah nonton Gambang Kromong, gambrang dah. Gambrang. Hobi Malayum gambrang. Saya minum dulu ya. Iya, nggak apa. Tapi tadi aku dengar Pak Firman ya ngomong belum itu belon itu udah Betawi banget lah. Iya, saya Belon. Betawi asli ya. Jadi sebenarnya ada turunan Jerman juga. Oh, Jerman. Perancis juga ada apa ya? Jerman. Perapatan Ciamis. Emak Jereng Bapak Preman. Oh. Itu singkatan juga ya. Nah jadi tadi sampai mana dulu? Dari Jerman tadi. tadi dia sama mana aku juga lupa. Namanya Gambang Nah, Kromong tadi jadi untuk penikmat. kalau belum bisa melihat Gambang Kromong dan utuh, itu kadang ada di Setu Babakan. Iya. Oh, iya, iya. Oh, itu Pak. saya pernah situ, Pak. Setu Babakan salah satu tempat wisata budaya Betawi yang memang masih kental itunya, apa budaya Betawinya. Sambil promosi juga, insya Allah tanggal 18 saya akan tampil di Setu Babakan. Wah, 18 Maret ini, Pak? Iya, kalau 23 kan udah puasa. Oh iya. Yang mau masa saya lagi main. Baik, baik. Gitu. Jadi tanggal 18 di sana ada Lenong Denes. Oh, Gitu. Lenong Denes. Lenong Denes itu apa? Nah, itu Lenong Denes itu sama dengan dinas. Oh, Dinas. Dinas sama dengan resmi. Jadi Lenong yang menggunakan bahasa resmi. Ayahanda, kakanda, kamu,
mau kemana kamu ayahanda? Mau mancing gitu. Mau mancing. Jadi beda tuh, makanya banyak orang yang nggak tahu tentang Lenong Dendes. Iya. Yang kita bicarakan, yang kita suka tonton sehari-hari adalah Lenong Preman. Lenong Preman. Freeman, jadi bebas bahasanya, menggunakan bahasa kehidupan sehari-hari. Lu, gua, mau kemana lu, ngapa, nah itu. Kayaknya kalau Dendes itu salah satu lenong yang sudah hampir punah, gitu. Yang banyak orang tidak tahu. Oh Tadi iya. kan udah 2 tuh Pak, pemain sama penikmat. Satu lagi belum jawab tentang seniman. Oh, Kalau segi iya. seniman gimana sih Dari Pak? Ya segi seniman seniman, itu betul. tadi, penggiat itu, kalau penggiat saya termasuk penggiat dan seniman. Iya. Kalau penggiat fungsinya sebagai tanggung jawab ya, karena merasa tanggung jawab terhadap warisan nenek moyang. Nah ini merupakan jangan sampai punah, gitu. Harus dipertahankan, harus digenerasikan. Nah kalau seniman tadi adalah fungsinya untuk mencari nafkah, gitu. Makanya di sini harus benar-benar pemerintah yang memperhatikan seniman-seniman Seniman, betul. tradisional. Karena kalau nggak begitu, maka seniman kita akan lari ke negara orang. Iya, iya, betul. Nah, disinilah Indonesia. Kalau sudah diambil budayanya, baru kebakaran jenggot. Tapi selagi Iya, masih betul. ada, ayo sama-sama kita lestarikan, kita kembangkan dan kita bangkitkan budaya Wah. Indonesia itu. Boleh penonton kita beri tepuk tangan dulu untuk Pak Firman. Nanti Gambang Kromong ini udah benar-benar lifestyle-nya Pak Firman Syah banget, udah cinta mati banget Iya. gitu ya Pak. Udah, Mas. Ini pernah Kalau cinta marahan. mati banget tuh bini saya nggak mau. Diduakan dong. Tapi sama istri kalau di rumah tidur sama ini Iya, Gambang jadi Kromong guling atau gimana Pak? Tempo hari saya nggak ada, bini saya pikir saya kira enggak. Oh iya, baik baik, oke. Enggak lah, pokoknya intinya karena ini adalah warisan. Iya, warisan. Ilmu yang selamanya tidak akan pernah hilang. Gitu. Saya lebih baik ditinggalkan ilmu, dikasih warisan ilmu daripada tanah. Ya, Maka dengan ilmu bisa beli tanah, karena tanah bakal habis. Kan gitu. betul. Bener-bener itu. Iya. Jadi memang babe saya luar biasa. Saya sangat berjasa babe saya. Jangan ngomongin babe saya, sedih banget kalau ngomongin babe saya. Boleh penonton kita beri tepuk tangan ya. Emang, tapi jujur setelah tadi berbincang-bincang dengan Pak Firman, saya sendiri pun juga tertarik gitu mau mendalami kesenian Gambang Kromong gitu. Nggak cuma Gambang Kromong aja tapi kesenian Indonesia gitu. Karena jujur kadang saya sendiri aja nih kadang suka mudah terpengaruh gitu sama budaya. Makanya dengan mengenal Pak Firman saya langsung kayak ayo Akila, sadar Akila gitu kayak. Oh gitu ya? Langsung ada ya? Iya, langsung ada tadi. Mudah-mudahan dapat hidayah. Amin ya. Ya. Oke, baik pemirsa, pada hari ini kita sudah belajar mengenai Gambang Kromong ya bersama narasumber kita yaitu Pak Firmansyah yang pastinya tadi seru banget gak nih? Oke, namun sayang sekali pemirsa kebersamaan kita pada pagi hari ini harus berakhir sampai di sini, tapi jangan khawatir ya kapan tuh ya, betul. Karena kita bakal kembali lagi di jam yang sama, Iya. pastinya di program kesayangan kita. Iya, yaitu di OOTD, obrolan Of of the the day. Apaan tuh? Nah, tak lupa juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Firmansyah yang sudah hadir pada pagi hari ini, Sama-sama. berbagi ilmunya, berbagi pengalaman, berbagi Terima kasih. cerita gitu. Kami sangat-sangat berterima kasih sekali dan sangat senang banget gitu ya Pak Firman bisa datang ke sini. Pak Firman juga orangnya lucu ya kabarnya ya. Lucu banget. Lucu. Mau si badut mampang. Lucu. Lucunya tuh maksudnya kayak ya ngelawak-ngelawak oke lah gitu. Hidup itu harus humoris. Hidup itu harus humoris. Tetangga saya bilang dia orangnya tegang terus. Jadi saya cerita dikit, walaupun udah ditutup ya. Ya. Dia orangnya selalu tegang gitu. Apa-apa marah. Saya bilang jangan begitu. Hidup itu harus humoris, banyak ketawa. Sehari dari situ seminggu dia ketawa terus. Alhamdulillah besoknya di ronsen. Alhamdulillah besoknya dijemput ambulan dari ini ya. Karena kenapa nih orang gitu kan. Iya, ini juga kita juga berterima kasih buat para penonton yang di studio dan juga yang di YouTube Kak. Iya. Kayaknya ini udah nggak kehitung Kak yang Udah di nggak YouTube. kehitung ya, Berapa udah nih, Udah nambah lagi, tadi 100 sekarang nambah lagi. Kayak udah unlimited nih. Waduh. Wah tadi YouTube-nya sempat ngedown ya tadi ya katanya. Saking banyak yang nge-like ya. Oke. Baik, pemirsa tetap saksikan OOTD setiap hari Senin sampai Jumat
setiap hari Senin sampai Sabtu ya. Kali ini kita spesial nih, hari Sabtu kita tayang mengundang Wes. Pak Firmansyah ya. Di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Oke, maka itu saya Akila Tarifa. Dan saya Pandu Bintang Sidi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.